Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya. Jadi hari ini pertemuan kedua kita mengenai di semester ini ya. Jadi seperti pertemuan biasanya ya, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermakna, bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ketua kelas bisa memimpin doa untuk memulai proses pembelajaran hari ini. Silakan. Nah, sini saja. Baik teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini, mari kita mulai berdoa menurut kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, ya, makasih. Silakan duduk. Ya. Baik ya. Jadi sebelum saya memulai materi hari ini, saya mau tahu dulu bagaimana kehadirannya, bagaimana siapa yang tidak hadir atau ada yang tidak kurang sehat badannya. Nah, bagaimana ketua kelas, ada keterangan yang tidak? Ada beberapa sakit dan ada beberapa yang izin. Oh, ada beberapa yang sakit dan ada beberapa izin. Nanti dikonfirmasi ke saya sebentar untuk siapa yang sakit dan siapa yang izin. Dan mari kita doakan teman-teman kita yang sakit itu bisa sembuh dan bisa melanjutkan proses pembelajaran di hari berikutnya. Ya, amin ya. Baik. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi baru atau materi bab baru, yaitu mengenai dinamika atmosfer. Nah, sebelum saya masuk ke dinamika atmosfer, alangkah baiknya saya mau cek dulu mengenai materi sebelumnya yang kita pelajari. Ya, nah, artinya saya mau tahu apakah kalian masih ingat tidak materi yang kemarin yang saya ajarkan. Jangan sampai saya sudah ajarkan minggu lalu dan kalian lupa. Ya, itu tidak memenuhi artiannya, tidak memenuhi kebutuhan dari guru itu sendiri. Jadi saya minta siapa yang tahu materi kemarin yang kita pelajari? Oke. Ya. Tentang litosfer. Nah, litosfer, apa lagi? Hidrosfer. Tanah. Batuan. Vulkanisme. Tektonisme. Itu saja, Pak. Oh, itu yang diingat ya. Jadi kemarin kita pelajari mengenai dinamika litosfer, yang mana dinamika litosfer itu membahas mengenai tentang lapisan bumi, aktivitas yang terjadi pada lapisan bumi. Nah, sekarang kita masuk ke atmosfer, dinamika atmosfer. Ada yang tahu, ada yang pernah dengar apa sih atmosfer? Ada? Oke, siapa? Dul? Ya. Lapisan gas yang menyelimuti planet termasuk bumi. Lapisan gas yang menyelimuti bumi. Jadi apa yang kita pelajari hari ini adalah sebuah lapisan di atas litosfer itu. Ya, ini yang kita pelajarkan tersusun. Yang seperti yang saya sampaikan di awal pertemuan kemarin, bahwa ada beberapa hal yang akan kita pelajari dalam semester ini: litosfer, hidrosfer, atmosfer. Nah, kemarin kita sudah pelajari yang namanya litosfer, mengenai lapisan batuan atau lapisan bumi. Sekarang kita pelajari itu lapisan di atasnya, yaitu lapisan udara. Jadi apa sih itu lapisan litosfer? Kita lihat ya. Ya, jelas? Yang di belakang jelas? Jelas, Pak. Jelas? Oke ya. Jadi, semisal sebentar ketika saya menjelaskan ada yang mau bertanya, ya silakan ajukan tangan saja. Ya, jangan sungkan untuk ajukan tangan. Baik. Jadi, hari ini kita masuk pada materi dinamika atmosfer atau atmosfer.
Nah, apa isinya? Apa isinya? Nah, untuk pertemuan ini itu kita akan bahas mengenai pengertiannya, karakteristiknya setiap lapisan. Artinya tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah kita akan membahas mengenai bagaimana kalian atau peserta didik bisa memahami, menjelaskan karakteristik ya dari lapisan atmosfer. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, makanya kita harus tahu betul apa itu fungsinya ini atmosfer sebenarnya sama kita. Apakah penting tidak? Itu kan penting. Kita belajar, tapi kita tidak tahu apakah ini berfungsi untuk kita, apa maknanya untuk kita. Jadi itu yang perlu ditekankan ya. Nah, jadi atmosfer adalah lapisan udara. Sesimpel itu kalau kita mau bahasakan. Tapi secara umum ya, apa itu atmosfer? Atmosfer adalah lapisan udara atau gas yang menyelubungi atau mengelilingi bumi kita yang tebalnya sekitar hampir 1000 km. Wow, itu ketebalan 1000 km. Nah, lapisan atmosfer sangat penting bagi kehidupan. Kira-kira kenapa penting? Karena terdapat segala peristiwa yang terkait dengan kehidupan, Pak. Banyak. Terus ada lagi. Ya, jadi kenapa penting bagi kita? Karena yang kalian hirup adalah merupakan salah satu bagian dari atmosfer. Apa yang kalian hirup sekarang? Oksigen. Oksigen merupakan salah satu unsur gas atau uap yang ada pada lingkungan atmosfer. Kenapa penting? Ya, bayangkan saja kalau tidak ada atmosfer di dunia. Ya, kalian ada tidak? Tidak. Jadi, kenapa kita penting harus tahu adanya atmosfer? Ya, perlu karena atmosfer merupakan salah satu pokok utama kita bisa hidup, yaitu dengan oksigen. Ya, jadi kenapa penting? Salah satunya itu ya, karena terkait dengan kehidupan seperti oksigen, sinar matahari, hujan, angin badai, global warming dan lain sebagainya. Itu adalah atmosfer. Pentingnya atmosfer. Kenapa perlu atmosfer di dunia? Ya karena kita tidak bisa hidup ketika tidak ada atmosfer. Jelas sampai sini? Jelas. Ya, jadi paham ya, artinya atmosfer itu adalah ya sesimpel adalah gas yang mengelilingi bumi. Sesimpel itu. Jadi di mana letaknya atmosfer? Atmosfer itu letaknya di keliling ini. Ya. Dia mengelilingi bumi. Kalau kan ada kemarin bahasa bahwa bumi itu datar, tergantung bagaimana bentuknya bumi, atmosfer mengelilinginya. Nah, tapi kita kan diajar dalam ilmu kita dari SD sampai sekarang bumi itu berbentuk bulat. Artinya dia mengelilingi bumi. Artinya atmosfer ini yang sekeliling kita. Berapa ketebalannya? Dari batas permukaan bumi sampai di atas adalah 1000 km. Itu yang dimaksud dengan atmosfer. Nah, atmosfer ini adalah gas ya, tadi gas. Nah, ada berapa sih jenis gas yang ada pada atmosfer? Nah, ada berapa? Kira-kira? 2. Ada yang lagi? Yang lain? 4. Yang lain? Bala, ada berapa bala? Ada 3. Oke, kita perjelas saja. Kesimpulan waktu adalah unsur gas yang ada pada atmosfer itu dibagi menjadi 2. Ada unsur mayor atau utama dan ada unsur minor. Ya. Mayor atau utama, kenapa bisa kalian dibagi seperti itu? Ketika kita bayangkan atmosfer ini, kita persenkan gasnya 100%, yang lebih banyak itu disebut dengan mayor atau utama, atau setiap lapisan ada gas itu. Nah, gas apa itu? Yang pertama adalah nitrogen, kedua oksigen, ketiga argon, dan keempat karbon dioksida. Nah, ini memiliki persennya. Kalian perhatikan, nitrogen 78,80 sekian persen, oksigen 20,95%, argon 0,93%, karbon dioksida 0,034%. Itu kita jumlahkan. Nah, kurangnya itu 0,34 ke 100 adalah tinggal 0,04%. Nah, itu merupakan gas yang disebut dengan unsur
minor. Yang paling sedikit, ke peradaannya pada setiap lapisan. Contoh, neon, xenon, helium, krypton, ozon, dan metana. Jadi, atmosfer ketika kita berbicara gas apa yang paling banyak, ya kita bisa sebut adalah nitrogen. Setelah itu oksigen. Ya, paham sampai sini? Paham, Pak. Oke, sekarang kita masuk ke intinya, yaitu lapisan atmosfer. Ya, ada 5 lapisan atmosfer. Yang pertama adalah troposfer. Yang kedua adalah stratosfer, yang ketiga mesosfer, keempat termosfer, dan terakhir adalah troposfer. Ya, nah, saya jelaskan satu persatu ya. Apa fungsinya, apa yang dimaksud dengan setiap lapisan, apa kegunaannya. Karena kenapa bisa dibagi? Pasti ada kegunaannya masing-masing. Nah, kita masuk ke troposfer atau lapisan pertama atau lapisan yang terdekat pada bumi. Nah, troposfer adalah lapisan terbawah. Ya, artinya dia yang paling bawah dan berhubungan langsung dengan kehidupan. Artinya ketika seperti itu pasti lebih banyak oksigennya, ya kan? Kan ada yang biasa naik gunung di sini. Ya, kenapa itu di gunung lebih sedikit oksigennya? Berada di atas. Ya, karena ketinggiannya semakin naik. Ketika dia semakin rendah dekat dengan permukaan, maka oksigen itu lebih banyak. Oke. Yang kedua, karakteristik yang kedua adalah terjadi peristiwa cuaca dan iklim. Jadi di lapisan pertama ini, di sini terjadi yang namanya hujan. Karena ada beberapa hujan ya, di sini terjadi namanya hujan. Ketiga adalah berlaku gradien termis. Apa itu gradien termis? Ketika temperatur turun, suhu, ya, ketika temperatur gradien naik, yaitu ketika turunnya suhu 0,0 derajat Celcius, maka setiap kenaikan 100 meter. Maksudnya ketika setiap naik ketinggian 100 meter, maka suhu itu turun 0,0. Itu dimaksud dengan gradien termis vertikal. Terakhir adalah ketebalannya 18 km di bagian khatulistiwa. Terus 12 km di lintang sedang dan 8 km di kutub. Kenapa bisa terbagi, Pak? Ya kan? Kenapa bisa terbagi? Karena posisinya yang beda, Nak. Karena ini yang mana yang dimaksud dengan garis khatulistiwa di sini? Garis yang melintang. Garis yang di tengah. Artinya ini dia lebih dalam. Garis lintang sedang itu segi pertengahannya. Garis kutub paling atas atau paling bawah. Karena ini kan mengelilingi. Seperti itu. Artinya di sini di tengah itu 18 km ketebalannya, di tengah 12 km dan di kutub 8 km. Tapi kita simpelkan saja ketika kita karakteristiknya adalah troposfer adalah 0 sampai 12 km. Jelas? Oke. Lanjut ke lapisan kedua, yaitu lapisan stratosfer. Karakteristiknya atau ciri-cirinya yang pertama terdapat lapisan ozon atau O3. Berfungsi melindungi bumi dari radiasi ultraviolet atau sinar matahari, sesimpel itu, panas sinar matahari. Terus semakin bertambah tinggi, suhu semakin naik. Terbalik dengan yang tadi. Semakin tambah ketinggian, suhu semakin turun. Di lapisan pertama. Lapisan kedua terbalik. Semakin naik ketinggian, maka suhu semakin naik. Sehingga pada ketinggian 12 km, pada lapisan tertinggi, lapisan pertama itu adalah minus 6 derajat Celcius, maka pada lapisan tertinggi pada lapisan kedua adalah 0 derajat Celcius. Kenapa? Karena kita memulai dari minus 60 ke naik terus menerus sampai dapat ketinggian 50 km, itu adalah 0 derajat Celcius. Jelas? Nah, terakhir adalah karakteristiknya adalah lapisan ini di mana jalur pesawat terbang. Ya, jadi
pesawat itu ketika apa ya? Take off, ya naik, dia tuh melewati lapisan pertama. Dia melewati lapisan pertama langsung ke lapisan kedua. Kenapa? Karena kalau di lapisan pertama adalah lapisan yang banyak awannya. Sehingga kalau di lapisan pertama dia terbang, maka terjadi turbulensi. Sehingga dia mencari bagian yang kurang awan. Itu. Ketiga adalah mesosfer. Nah, ini penting juga. Kenapa penting? Karakteristiknya adalah tempat terbakarnya meteor atau asteroid. Ya, saat memasuki bumi. Ya, jangan kalian tidak ada bahwa tidak ada meteor yang jatuh ke bumi. Memang tidak ada yang sampai. Tidak ada yang sampai, tapi banyak yang terbakar pada lapisan ini. Setiap jam pasti ada meteor atau benda langit yang jatuh ke bumi, tetapi terbakar atau terhalang pada lapisan mesosfer pada 50 sampai 80 km. Ya, jadi jangan kira tidak ada meteor Pak jatuh, tidak. Tidak ada jatuh ke bumi, tapi tidak sampai ke permukaan. Dia terhalang atau istilahnya terbakar. Ini buat lapisan ketiga itu adalah tamengnya bumi. Tamengnya bumi. Terakhir dia dapat lapisan terdingin minus 80 derajat Celcius. Kenapa? Ketinggian 80 km disebabkan berkurangnya gas, uap air dan debu dalam menyerap radiasi matahari. Kira-kira kalau seperti ini, ketinggiannya 80 km dari berapa tadi derajat tertingginya di lapisan kedua? 0 derajat Celcius. Ini di ketinggiannya 80 itu minus 90 derajat Celcius. Kira-kira bagaimana kondisinya itu suhunya? Ketika makin naik ketinggian maka suhu turun, atau makin naik ketinggian suhu juga naik? Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Yang mana? Yaitu ketika semakin naik ketinggian maka suhu semakin turun, karena kita memulai dari 0 derajat Celcius. Sama dengan tadi di lapisan pertama. Nah, begini konsepnya. Suhunya ya. Ini masuk ke troposfer dari minus, ya, anggaplah kita ambil di minus derajat dari suhu dari bumi itu 30-an. Naik ke lapisan pertama dia semakin turun sampai tadi minus 60 derajat Celcius. Masuk ke lapisan kedua terbalik, zigzag lagi. Semakin naik ketinggian maka suhu semakin naik sampai ke 0. Nah, lapisan ketiga kembali lagi, semakin naik ketinggian maka suhu semakin turun sampai ke minus 90 derajat Celcius. Nah, bagaimana dengan lapisan keempat, yaitu lapisan troposfer, yaitu 80 sampai 600 km ketebalannya. Ya. Karakteristiknya yang pertama adalah disebut lapisan ionosfer karena terjadi peristiwa ionisasi gas, maka berkurang gas di sini. Yang kedua, menghasilkan aurora. Apa itu aurora? Pernah lihat aurora? Pernah. Yang bagaimana itu? Cahaya warna hijau. Terdapat lapisan inversif. Yang terakhir lapisan terpanas, yaitu 1200 derajat Celcius. Kalau ini bagaimana nih konsepnya? Dari minus 90 tadi, ini ketinggiannya langsung ke 6000, yaitu 1200 derajat Celcius. Artinya bagaimana konsep cuacanya atau suhunya? Semakin naik ketinggian maka suhu juga semakin naik. Sesimpel itu. Maka dia dari lapisan pertama turun, lapisan kedua naik, lapisan ketiga turun, lapisan keempat naik lagi. Nah, bagaimana dengan lapisan kelima? Ini aurora dulu. Ini ya, tadi disebut dengan aurora. Jadi ada lapisan. Ini biasanya terjadi di wilayah-wilayah bagian kutub, karena pantulan cahaya dari kutub dengan bulan. Ya,
ya terjadi karena pembelokan arah angin matahari oleh medan magnet bumi di daerah kutub dan terjadi reaksi dengan partikel molekul di lapisan ionosfer. Ini terjadi 2 kali. Aurora borealis itu terjadi September Oktober, aurora australis itu terjadi pada Maret April. Itu aurora. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke lapisan terakhir. Ya. Lapisan eksosfer. Apa itu? Itu lapisan terakhir dengan ketebalan dari 600 sampai 1000 km. Nah, ini disebut lapisan geostasioner atau ruang antar planet karena sebagian ya memisah bumi dengan ruang angkasa. Ya, itu mulai terdapat orbit satelit dan memiliki suhu terpanas 2000 derajat Celcius. Bagaimana itu sistem suhunya? Semakin naik ketinggian maka suhu semakin naik. Ya, itu 5 lapisan atmosfer. Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, Ya, kenapa? tentang tadi suhu di troposfer dan suhu di stratosfer. Itu kan kalau yang di troposfer itu suhu menurun seiring bertambahnya ketinggian. Ya. Sedangkan di stratosfer suhu meningkat seiring bertambahnya ketinggian. Saya ingin bertanya, apa penyebab utama dari menurun dan meningkatnya suhu tersebut? Oke, ya. Yang mempengaruhi adalah unsur gas di dalamnya. Itu yang mempengaruhi. Nah, sehingga terjadilah beberapa perubahan dari setiap lapisan itu unsur suhu yang terjadi di situ. Jelas? Jelas, Pak. Oke, ada lagi yang menanyakan? Oke, kalau begitu, karena tidak ada yang bertanya, kalau begitu kita bagi kelompok saja karena saya akan mau bagi kelompok menjadi 5, ya, bagi 5. Materinya mengenai gejala pada setiap lapisan. Karena lapisannya ada 5, maka kita bagi kelompok menjadi 5. Ini ada berapa orang? Kita bagi jalan langsung ya. Silakan berdiri untuk bagi kelompok. Kasih dulu ya. Ya, ini dorong, kasih keluar kursinya, dorong. Ini yang di belakang bergabung ke sini. Ya. Bisa ya, dorong mejanya. Ya, dorong mejanya ya. Oke. Oke. Ini gabung saja ke sana ya. Ke mejanya yang digeser begini. Kalau bisa. Ya, mejanya yang digeser begitu. Ya, begitu saja. Ya lagi. Oke. Oke, sudah? Saya tentukan dulu ya. Oke, bisa dipercepatnya ya. Oke. Oke. Nah, oke. Karena kalau saya lihat seperti ini laki-laki semua, tidak adil kalau seperti saya mungkin acak ya. Ada laki-laki, ada perempuan supaya tidak ada bilang Pak laki-laki jadi perempuannya tidak. Kita bagi. Jadi kelompok ini 2 orang pindah ke sini. 1 orang pindah ke sini. Bu Naya bisa pindah ke sini. Ya silakan cepat supaya waktunya. Budaya kita mana sini. Ya. Ini Cantika pindah ke dekatnya ketua kelas Balayuda. Ya, tukaran. Oke. Ini pindah ke sini 1. Siapa ya? Pak Faisal pindah sekarang. Oke. Begini ya. Jadi kita adil saja, ada perempuannya, ada kayaknya supaya adil lah, ya. Baik. Nah, saya tentukan kelompoknya ya. Ini kan ada 5 LKPD-nya, saya tentukan kelompoknya membahas mengenai 5 lapisan atmosfer. Ini kelompok 1
kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Oke. Nah, ini ya saya bagikan kelompok 1, kelompok 2, 3. Ini berapa tadi? 5 ya? Ya, 5. Ini 5. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya mungkin 25 sampai 30 menit cukup ya? Cukup ya, silakan dikerjakan ya sembari yang lain kerjasama ya, saling membantu, satu orang yang menulis, satu orang yang mencari jawabannya ya. Ya. Silakan ya. Ya. Ini dapat tentang apa? Lapisan satelit. Lapisan ke-4 ya? Oh ya, lapisan ke-4. Ya, silakan dikerjakan. Ini lapisan apa? Stratosfer, Bapak. Stratosfer. Ini mesosfer ya. Jadi silakan dikerjakan ya. Ya, sembari kalian kerjakan. Ini mempunyai nilai ya. Apa yang kalian kerjakan pasti punya hasil ya. Jadi dalam penilaian saya atau dalam pelajaran saya ada beberapa jenis penilaian. Ada penilaian formatif dan sumatif. Formatif adalah ujian per harian, sumatif adalah ujian semester. Biasanya kesananya. Nah, selain dua ini ada ujian atau ada nilai dari sikap, dari tugas-tugas kalian, itu akan masuk dalam lembar penilaian saya. Ya, jadi nilai kelompok dan nilai individu juga masuk. Oke. Jadi perhatikan ya. Jadi tolong dikerjakan baik-baik. Jangan asal kerja saja. Ya, dikerjakan. Ketika ada yang kurang dipahami, silakan bertanya ke saya. Tidak masalah, Ji. Ya. Ini ada kendala? Tidak ada. Ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke. Bagaimana dengan kelompok 3? Ada kendala? Tidak ada. Tidak ada. Ini tentang apa? Tentang mesosfer. Mesosfer. Apa pertanyaannya itu? Apa perbedaan antara meteor dan komet? Meteor dan komet. Itu tadi ya, saya sudah jelaskan sedikit tentang mesosfer. Kalian jawab. Nanti ketika ada yang kurang dipahami dengan LKPD-nya atau kurang dimengerti, bisa ditanyakan. Ya, bagaimana Abdul? Ya, aman? Aman ya. Sembari waktunya jalan ya, 25 sampai 30 menit. Ya. Jadi setelah ini sebentar LKPD kelompoknya, nanti kita juga ada LKPD mandiri atau individu. Ya, nanti ada beberapa. Nanti saya jelaskan LKPD-nya. Selesaikan saja dulu ini. Oke? Ya, waktunya ya. Ingat waktunya 25 sampai 30 menit. Oke. Kalau ada yang sudah silakan angkat tangan kalau kelompoknya sudah. Ya. Ya, enggak apa-apa, Nak. Enggak apa-apa. Ini ada yang sulit soalnya? Nggak ada, Ji. Kenapa? Nggak, Ji? Ya, oke. Sentika, ada yang masalah? Oh, aman. Oke, baik ya. Jangan terlalu terburu-buru. Banyak juga waktunya, Nak. Ya. Jangan sampai kalian hasilnya terburu-buru, hasilnya juga tidak maksimal. Ya, usahakan apa yang kalian kerjakan itu dilihat secara baik-baik, dipersiapkan secara matang. Jangan lakukan secara terburu-buru. Itu hasilnya mungkin juga akan kurang. Ya, mungkin hasilnya bagus tapi mungkin agak kurang dari kata sempurna.
Bagaimana? Ada kendala? Nggak ada. Ada yang sudah? Belum? Setengah. Jadi setiap LKPD itu akan membahas mengenai setiap lapisan. Kelompok 1 membahas lapisan pertama, apa yang terjadi di sana, apa ciri-ciri karakteristik yang terjadi di sana, kalian akan bahas. Kelompok 2 begitu pun, lapisan kedua dia bahas apa perbedaan isi meteor dan sebagainya. Begitu pun seterusnya kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 membahas mengenai setiap lapisan. Ya. Untuk yang menjawab nanti dijawab semua pertanyaan yang di situ langsung dijelaskan juga. Mungkin saja untuk waktu tidak usah terlalu semua ya, mungkin 2 atau 3 saja dijawab, mungkin misalnya seperti itu ya. Itu kan jangan lupa tulis namanya ya setiap kelompok. Ya, terkadang kan ada beberapa pekerjaan yang tidak ada namanya ya. Supaya saya mudah untuk kasih nilai nantinya. Oh, ini kelompok ini dengan nilai sekian. Gimana? Sudah? Lagi cari. Oke. Ada terkendalanya mengenai lapisan terakhir ini ya? Iya, Pak. Dia membahas tentang apa kalau lapisan terakhir? Tata surya? Radiasi pasti. Radiasi? Lebih ke dan perubahan iklim. Perubahan iklim. Kalau kelompok 2 membahas temanya tentang apa? Apa? Mesosfer. Isinya apa di situ yang dipertanyakan? Mengenai apa? Perbedaan antara meteor dan komet. Mengenai benda-benda langit. Oke. Kalau ini membahas tentang apa? Tentang apa itu ozon, Bapak? Oh, lapisan-lapisan ozonnya. Iya, Pak. Oke. Ya. Karena Ini kelompok 4 membahas tentang apa? Lapisan atmosfer, termosfer. Termosfer. Apa yang ditanyakan di situ? Apa yang kamu ketahui tentang asap? Oh, mengenai satelit dan lain-lainnya. Oke. Sudah? Sudah. Sedikit lagi. Oke. Ya, jangan dikerja terlalu buru-buru ya. Oke. Gimana? Ada yang susah? Atau ada yang mau ditanyakan? Ya. Bagaimana kelompok 5? Ada yang susah? Ya. Oh, sejauh ini belum ada. Yang lain, kelompok lain? Ya. Jangan malu-malu bertanya ya. Kalau ada yang kurang dipahami pada LKPD-nya, lagi-lagi saya katakan, silakan bertanya. Ya. Tapi kalau kalian tidak bertanya, ya saya bersyukur kalian menguasai materi yang saya kasih. Ya, tapi tidak masalah ketika kalian bertanya. Kalau kan ketika kalian bertanya, artinya kalian mencari, kalian mau belajar sehingga kalian tidak ketahui sehingga kalian bertanya mau tahu. Itu. Makanya saya selalu bertanya, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau ditanyakan. Kenapa? Karena itu saya suka ketika ada orang bertanya. Oke? tanya-tanya gitu. Gimana ini? Aman? Oke. Oke. Ya. Ini. Ada yang sudah? Sedikit lagi, Pak. Oh, sedikit lagi. Iya, satu soal lagi. Jadi ingat ya, setiap lapisan itu memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing, ya.
Lapisan pertama apa karakteristik dan apa kegunaannya, ya. Lapisan kedua, seterusnya ketiga sampai kelima mempunyai tujuan dan fungsi berbeda-beda. Sehingga kenapa dibagi menjadi beberapa lah lapisan. Kalau fungsinya sama saja dari 1 sampai 5 kan buat apa dibagi kan? Ya. Dan sudah? Sudah, kelompok berapa yang sudah? Kelompok 4. Yang lain? Belum. Kita tunggu selesai dulu semua, baru presentasi. Dan tolong simak. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kelompok 4 sudah? Kelompok 5 sudah? Sudah. Kelompok 2? 3, ini kelompok 1 sudah? Hampir. Kelompok 2? Hampir, Pak. Hampir. Oke, kelompok 3? Lagi 1 soal. Oke. Kelompok sini sudah, Bapak. Oke. Lain berarti kita tinggal tunggu kelompok 1 dan kelompok 3. Karena kelompok 4, 5, 2 itu sudah. Oke? Masih ada waktu nah, enggak usah terlalu buru-buru ya, enggak usah mengejar temannya ya. Kita maksimalkan waktu yang saya berikan. Itu 25 sampai 30 menit. Ini masih berapa? Masih 20 berapa sekian ya. Ini ada terkendala? Tidak ada. Oh ya. Ini kelompok 3 karena belum selesai, ada kendalanya? Tidak ada. Sudah jawab semua. Sebentar, oke. Ya. Ya. Ini dari jawaban yang saya kasih, bagaimana tanggapan dari LKPD-nya? Susah? Susah? Tapi bisa dijawab semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti tidak susah? Iya, betul. Ya, artinya apa yang saya tulis itu pernah saya jelaskan dan sudah saya jelaskan, artinya kalian pahami. Ya, tidak ada susah selama kalian mau belajar. Oke? Bagaimana kelompok 1 sudah? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3 sudah. Oke, kalau sudah, ya, ini sudah ya? Belum? Oke, baik. Ini sudah. Oke, baik. Jadi saya mau setiap kelompok presentasi, ya. Kalau melihat waktunya kita cukup 2 sampai 3 pertanyaan yang dibacakan. Nanti yang lain tolong simak. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau diberi istilahnya tanggapan, saran, itu bisa. Ya, baik ke saya maupun ke setiap kelompok. Oke, kita mulai dari kelompok yang duluan selesai. Kelompok 4. Oke, siapa yang mau baca? Siapa? Abdul. Oke, silakan baca. Ya, cukup 2 atau 3 saja ya. Ya, silakan. Yang lain tolong, kelompok yang lain tolong diperhatikan ya. Simak. Kalau ada yang mau ditanggapi silakan. Kalau tidak ya tidak masalah. Silakan. Saya akan membacakan jawaban yaitu gejala pada lapisan termosfer. Yang pertama itu, apa yang kamu ketahui tentang satelit? Satelit adalah benda langit bisa alami atau buatan manusia yang menyorti atau bergerak mengelilingi benda langit yang lebih besar seperti planet atau bintang karena
Yang kedua, apa itu radiasi dan apa dampaknya bagi makhluk hidup? Jawaban saya itu adalah perpindahan energi dalam bentuk gelombang atau partikel. Yang ketiga, apa manfaat lapisan atmosfer bagi manusia? Atmosfer melindungi kita dari radiasi berbahaya, menjaga suhu bumi tetap stabil. Oke, beri aplaus untuk temannya dulu. Untuk kelompok 4. Oke. Jadi yang dibahas tadi sama kelompok 4 ini yang pertama satelit. Ya, jadi satelit itu sedikit informasi ya. Satelit itu adalah alat untuk merekam. Ya, alat untuk merekam, mengambil foto ya, baik yang ya kalau kita bicara satelit umumnya kita berbicara soal di luar angkasa, alat perekam yang di luar angkasa yang merekam ini perputaran bumi itu menggunakan satelit. Itu biasanya fungsinya ya biasa kalian Google Maps biasa kan menggunakan itu. Salah satu fungsi dari satelit itu adalah untuk merekam bumi sehingga kita bisa membuat yang namanya Google Maps. Paham? Oke, ada yang mau ditanyakan dari kelompok 4 atau ada saran? Tidak ada? Tidak, Pak. Oke. Kalau begitu kita lanjut ke kelompok 5. Ya. Ya, siapa yang mau baca? Oke, silakan, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ini merupakan jawaban terkait di dalam pada lapisan sesuai. Ya. Nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang pemanasan global? Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi secara bertahap. Nomor 2, apa itu radiasi? Radiasi adalah fenomena fisika yang melibatkan transmisi energi melalui ruang atau media dalam bentuk gelombang atau partikel. Nomor 3, apa penyebab terjadinya global warming? Global warming atau pemanasan global adalah efek rumah kaca, kondisi di mana ketika panas matahari terjebak di atmosfer bumi akibat meningkatnya gas-gas tertentu. Terima kasih. Oke. Jadi yang dibahas tadi yang pertama adalah apa tadi? Apa yang kamu ketahui tentang pemanasan global? Ya, pemanasan global, terus radiasi dan global warming. Itu terkait sebenarnya, ya. Jadi pemanasan global kenapa bisa terjadi? Karena meningkatnya suhu bumi. Kenapa bisa meningkat? Ya, salah satu contohnya adalah kerusakan ozon. Yang kedua adalah banyaknya aktivitas industri sehingga semakin meningkatnya suhu di bumi. Kita bayangkan saja ketika bandingkan suhu di kota dengan suhu di pedesaan. Bagaimana perbandingan suhunya? Kalau di pedesaan mungkin agak sejuk dibandingkan dengan perkotaan, dengan waktu jam yang sama itu pasti beda suhunya. Kenapa? Karena itu tadi banyak aktivitas industri, gas-gas, asap-asap sehingga menyebabkan pemanasan global atau pemanasan bumi semakin meningkat. Ya, saya tidak pernah dapat itu Malino panas 50 derajat, saya tidak pernah. Palingan di bawah 30 rata-rata kan. Itu karena kurang aktivitas industri di sana. Nah, itu perbedaannya. Karena kan pasti bertanya, pasti ada yang bertanya di pikirannya, kenapa di kota panas orang, tapi ketika di desa atau ke daerah-daerah bukit itu dingin orang. Nah, itu perbedaannya, Nak. Karena salah satunya adalah di kota banyak sekali aktivitas industri yang menyebabkan asap, ya. Motor kalian juga sebagai faktor sebenarnya. Motor, ya, ketika kalian ada motor, apalagi itu yang suara motornya bogar, ya, brum-brum, itu salah satu juga meningkatkan panasnya bumi itu. Jadi jangan mengeluh ketika kalian yang pakai motor bogar, kalian mengeluh panasnya orang, ya, jangan, karena salah satu kalian yang membuat panas adalah kalian. Oke? Oke. Jadi beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Oke, kita masuk ke kelompok 2. Ya, siapa yang mau bacakan? Saya, Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
apa sih manfaat dari lapisan ozon? Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung alami yang menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet berbahaya yang disingkat UVB dari matahari. Lapisan ozon ini menyerap sinar UVB dan UVC dari matahari. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Apa penyebab kerusakan dari lapisan ozon? Penyebab utama kerusakan lapisan ozon adalah bahan kimia buatan manusia yang mengandung klorin dan bromin seperti klorofluorokarbon yang disingkat CFC. CFC ini banyak digunakan dalam berbagai produk industri dan rumah tangga. Kita masuk ke pertanyaan terakhir, bagaimana sih dampak dan pencegahan kerusakan lapisan ozon? Dampaknya dari kerusakan lapisan ozon ini sangat banyak. Ada dampak kesehatan manusia. Matahari sendiri itu bisa menyebabkan kanker kulit, katarak pada mata, bisa menyebabkan kebutaan jika kita melihat matahari terlalu lama. Kemudian bisa menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh. Itulah mengapa jika kita berada di bawah terik sinar matahari terlalu lama, setelah itu kita bisa demam, sakit, flu, dan lain sebagainya. Itu karena sistem kekebalan tubuh kita berkurang. Kemudian ada kerusakan ekosistem laut, gangguan pertanian, dan juga perubahan iklim. Pencegahannya adalah kurangi atau hentikan penggunaan produk yang kebanyakan mengandung CFC, yaitu apa tadi? Klorofluorokarbon. Itu dari kelompok kami yang bisa kami jelaskan. Sekian, terima kasih. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2 ya. Ya. Saya kira penjelasannya sangat jelas ya, penjelasannya sangat jelas. Dia menjelaskan tentang ozon, ya kan? Apa fungsinya, apa ketika kita kekurangan lapisan ozon, apa akibatnya, ya kan? Sehingga ya lagi-lagi saya katakan itu mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi ozon itu sangat penting bagi kehidupan manusia karena dia yang sebagai filter lah istilahnya, sederhananya dari radiasi matahari itu sendiri. Jadi sinar matahari yang matahari yang sampai ke permukaan bumi itu sudah terjaring, sudah tersaring ya oleh lapisan ozon. Bayangkan saja ketika lapisan ozon ini tidak ada atau menipis atau bahkan habis, maka yakin dan percaya banyak yang mengalami tadi penyakit kulit, ya kulit terbakar dan sebagainya, sehingga lapisan ozon itu sangat penting. Oke, sekali lagi beri aplaus dulu untuk kelompok. Oke. Selanjutnya kelompok 3. Oke, siapa yang mau bacakan, Nak? Zidan. Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili kelompok 3 untuk memaparkan gejala pada lapisan mesosfer. Mesosfer, ya. Soal pertama yaitu adalah mengapa hujan meteor bisa terjadi. Ya. Jawabannya adalah hujan meteor terjadi ketika bumi melewati aliran kuning meteorit yang ditingkatkan oleh komet atau asteroid. Jawaban kedua, alat apa yang digunakan untuk melihat meteor? Alat yang umum digunakan adalah mata telanjang dan teropong atau teleskop untuk pengamatan lebih detail. Soal ketiga, apa yang dimaksud dengan orbit? Jalur atau lintasan menentu yang dilewati oleh suatu benda langit saat mengelilingi benda langit dan yang lebih besar. Sekian, itulah jawaban yang Oke, jadi itu. Beri aplaus untuk kelompok 3. Jadi kelompok 3 itu membahas mengenai mesosfer, atau sederhananya dia membahas mengenai lapisan ketiga yang fungsinya adalah sebagai saya katakan tadi adalah benteng atau tameng dari benda-benda langit seperti meteor dan asteroid. Nah, jadi sangat penting untuk mesosfer itu ada pada lapisan ini untuk melindungi bumi jangan sampai terjadi peristiwa yang menurut sejarah zaman dinosaurus. Ya, kan dulu terjadi kata sejarah ada zaman dinosaurus itu punah karena banyak terjadi
asteroid terjatuh ke bumi. Nah, sehingga perlu kita menjaga yang namanya lapisan mesosfer. Oke, terakhir kelompok 1. Oke, silakan. Baik, saya Pak Virus, perwakilan dari kelompok 1 ini menjelaskan jawaban kita pada LKPD gejala pada lapisan troposfer. Ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang hujan? Hujan adalah proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk tetesan. Yang kedua, bagaimana proses terjadinya hujan? Hujan terbagi menjadi 2. Bagian tahap pertama dalam siklus air adalah evaporasi, pengembunan. Yang kedua ada kondensasi dan pengendapan. Yang ketiga, apa itu petir? Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disertai suara gemuruh atau guntur yang terjadi akibat pelepasan muatan listrik di atmosfer. Oke, beraplaus untuk kelompok 1. Jadi, yang dibahas pada kelompok 1 adalah lapisan pertama, yaitu lapisan troposfer. Itu di situ terjadi yang namanya cuaca dan iklim. Nah, contoh tadi yang terjadi adalah hujan. Nah, ada beberapa siklus hujan sebenarnya, itu akan dipelajari nanti di materi selanjutnya, yaitu dinamika hidrosfer. Tapi saya kulik sedikit karena disinggung mengenai hujan. Jadi artinya hujan ini adalah efek dari sinar matahari menguap sampai turun ke permukaan bumi. Oke, baik. Ada yang bertanyakan? Oh, tidak ada. Kalau begitu, baik. Silakan dikumpul ya. Baru kita bagikan LKPD. Ini begini saja duduknya ya. 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 Oke, baik. Jadi ini ya, dibagi ya. Jadi nanti saya jelaskan ya. Tugasnya, tunggu ya, saya bagikan dulu semua. Kurang ya? Bagi saya. Oke, bagi saya ya. Baik, jadi nanti perhatikan ya. Tugasnya kerjaan saya karena kayaknya kurang saya print ya. Ya, oke. Dicatat saya di kertas lembarnya ya. Jadi ini jelaskan apa yang dimaksud dengan atmosfer. Itu saya kira tugasnya yang pertama. Yang kedua, lapisan atmosfer. Terus ada kolom ya. Identifikasi lapisan atmosfer pertama sampai yang kelima, berapa ketinggiannya, berapa suhunya, fungsinya apa, dan fenomena apa yang terjadi di dalam. Bisa dilihat? Oke ya. Jadi ada 5 kolom. Kolom yang pertama adalah kalian tulis lapisan atmosfer. Yang kedua adalah ketinggian lapisan itu. Yang ketiga adalah suhunya. Ya, yang keempat adalah bagaimana fungsi dari lapisan itu. Yang kelima adalah apa fenomena yang terjadi pada lapisan itu. Bisa dipahami? Oke, terus yang kedua adalah menunjukkan gejala-gejala atmosfer di bawah ini. Ada 5. Apa peristiwa yang terjadi? Gambar, jelas gambarnya? Jelas gambarnya ya? Oke, ya. Ini matahari. Nah, ya, matahari ya. Ini, jadi lihat apa gambarnya. Gambarnya kita jelaskan peristiwa yang terjadi apa sama proses terjadinya. Oke. Bagaimana waktunya? Berapa menit? Berapa? 30. Wah,
Terlalu banyak. 10 menit. 20 sampai 25 bisa? Bisa ya, 20 sampai 25 menit. Kita mulai ya, sekarang sudah 5. Oke. Mulai dari sekarang ya, kenapa nak? Hah? Ada pensil saya. Jam saya asal saya. Kerja situ. Ada pulpennya? Oke. Nah, silakan dikerjakan ya. Sembari saya lihat-lihat tugasnya ya. Bapak, Iya nak. bedanya cuaca dan iklim. Beda. Kalau cuaca itu adalah keadaan rata-rata, iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada daerah yang luas. Kalau cuaca adalah keadaan rata-rata suhu pada wilayah yang lebih sempit. Contoh sederhananya adalah kalau ada berapa cuaca di Indonesia? Dua. Musim panas dan Musim hujan. itu cuaca. Cuaca menunjukkan keadaan rata-rata kondisi wilayah itu dengan waktu yang tertentu. Nah, daerah tertentu. Kan tidak semua, semisal di Makassar hujan, belum tentu di daerah Goa hujan. Itu daerah tertentu. Kalau iklim, itu adalah keadaan rata-rata suatu wilayah yang luas. Contoh, dengan kondisi cuaca yang dua di Indonesia, dia beriklim apa? Beriklim apa? Beriklim tropis. Dia beriklim tropis. Jadi perbedaannya, kalau kita mau bilang perbedaan, tidak ada sebenarnya perbedaannya. Cuma iklim cuaca merupakan bagian dari iklim. Tapi iklim bukan bagian dari cuaca. Ya, bisa saja bisa. Karena dia satu kesatuan sebenarnya. Pak, hujan itu termasuk fenomena? Ya, terus fenomena. Ya. Bisa. Oke. Mana? Ada kendala? Dul? Aman Pak. Aman, ya. Silakan jawab ya. Jangan terburu-buru, santai saja ya. Waktu masih banyak ya. Jadi jangan terlalu. Ini maksud fenomena-fenomena yang sering terjadi di troposfer, Pak? Ya. Berarti kayak hujan. Ini kan ini lapisan pertama adalah Troposfer. Ya, pertama troposfer, berapa ketinggiannya, berapa suhunya, berapa apa fungsinya, apa yang terjadi di lapisan itu. Oke. Jadi itu ya, untuk yang kolom yang keberapa itu? Kedua ya. Ya, itu kita jelaskan bagaimana lapisannya, sebutkan lapisannya, bagaimana ketinggian dari lapisan itu, ada suhunya, apa fenomena terjadi, dan fungsinya apa itu lapisan. Oke, saya kira jelas ya, saya sudah sampaikan tadi ya. Oke. Ada lagi yang menanyakan? Ada yang kurang dipahami atau ada yang kurang jelas di LKPD-nya? Ya, ini kerjakan individu. Ya, saya kira saya jelaskan tadi. Oke? Ya. Faisal sudah? Ya, tolong dikerjakan ya.
Tidak ada. Jelas ya. Ini di lapisan ini kalian ini ada contohnya ya. Oke. Ini lapisannya apa, ketinggiannya berapa, suhunya berapa, fungsinya apa dan apa yang terjadi atau fenomena yang terjadi. Kalau di sini sama. Ya, ini sudah digambarkan apa yang peristiwanya. Peristiwa kalian cukup berikan peristiwanya apa. Dan ya, oke. Ya, tolong dipercepat ya. Iya, Pak. Oke. Jangan juga terlalu buru-buru. Ya, jangan sampai asal Ji. Ya. Masih banyak waktu nah, ya. Ini nanti tugas-tugas kalian punya pasti saya ada nilainya ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, dalam proses pembelajaran saya ada beberapa jenis penilaian ya. Penilaian yang pertama adalah formatif, yang kedua adalah sumatif. Formatif itu banyak jenisnya ya, bisa ulangan hariannya, bisa nilai tugas-tugas kalian, bisa nilai tugas kelompok kalian ya. Jadi tolong dikerjakan secara baik ini tugas-tugasnya karena ini mempengaruhi soal nilai kalian. Jelas ya? Ya. Ini sembari saya lihat tugas-tugas kalian ya. Ada kendala? Ya, kenapa? Yang mana? Ini suhunya dari mana dihitung? Ini. Iya, suhunya dari mana dihitung? Ini dari sini, dari bawah. Ini. Pas garisnya. Ya, pasti situ, suhunya itu. Lihat apa yang terjadi. Ya, itu kan kolom yang selanjutnya. Ada kan gambar yang saya sampaikan di LKPD-nya itu. Itu salah satu apa ya? Kalian perhatikan supaya kalian bisa jawab itu bagian selanjutnya yang lapisannya, suhunya dan seterusnya. Oke, paham? Oke. Ya, ini. Ya kan kita mulai ya rata-rata suhu di daratan itu adalah 20 ke atas ya. Ya, apalagi kalau di pinggir pantai itu biasa sampai 30-an. Nah, jadi titik terendahnya kita mulai itu ketinggian itu di pinggir pantai. Nah, biasanya pantai memiliki suhu yang cukup panas di atas 30 derajat Celcius. Oke, makanya di contoh gambarnya itu saya kasih sekian. Oke. Ada lagi yang bertanyakan, Nak? Jiran? Aman? Oke. Yang lain? Oke ya, masih ada waktunya, jangan terburu-buru. Bagaimana ini? Aman, Nak? Aman? Aman, Pak. Aman ya. Jelas semua di LKPD? Jelas, Bapak. Jelas ya? Oke, ya. Tuh mana? Ini sama Ini
gambar apa kira-kira ketika ini dipanas sinar matahari yang biasanya ada kayak uap ya, genangan air atau uap gas yang di tengah jalan itu biasanya? Ada kan? Nah, itu biasanya itu. Apa peristiwa apa yang terjadi di situ? Oke, aman ya? Oke, waktu. Oke. Ya. Ya. 5 menit lagi ya. Ya. Mas nggak mau dikasih sampai ya. Ini apa Bapak? Mana? Maaf, yang ini. Ini gerhana? Matahari. Bukan gerhana bulan. Ya, gerhana matahari. Yang kalau yang ini Pak. Kira-kira apa ini? Kalau kira-kira ini? Embun pagi awas. Sinar apa ini? Ini sinar apa ini? Ini sinar apa ini? Misalnya terjadi di saat apa itu? Di saat pagi. Ya, saja tuh. Berarti tulisannya sunrise. Ya, bisa saja. Silakan saja dikerjakan. Aman? Ada kendala? Aman ya? Sudah? Oke, 2 menit dikumpul. Ya, baik ya, dikumpul. Sudah Bapak. Sudah? Oke, silakan dikumpul yang sudah. Tadi Pak. Sudah baca. Sudah. Sudah. Kumpul ya. Sini kumpul ya. Oke. Kumpul ya. 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 Ini. Kumpul ya. Kumpul. Kumpul ya. Kumpul mie. Oke. Ini kertasnya mau simpan di sini ya. Ya. Oke. Kumpul saja sini. Ya. Selesai. Selesai ya. Ini Pak. Oke. Ini selesai. Oke. Ini. Oke. Bagaimana? Ada kendala di LKPD individunya? Oke. Saya kira aman ya karena sudah saya jelaskan tadi ya. Oke. Jadi ini saya katakan ini hasilnya akan mempengaruhi dari proses nilai kalian ya. Jadi kita sudah kerjakan ini. Baik, selanjutnya mari apa yang kalian dapat setelah kita belajar hari ini? Ya kan? Apa yang kalian dapat setelah kita belajar hari ini? Artinya apa? Yang saya tidak tahu kemarin, setelah saya belajar hari ini saya tahu. Ya, apa? Ya, apa? Kesimpulan hari ini Pak. Ya, kesimpulan hari ini ya. Tentang pengertian dari atmosfer. Terus? Atmosfer itu adalah lapisan udara atau gas yang menyelubungi bumi. Ya. Yang tebalnya sekitar 1000 km. Hmm. Kemudian ternyata atmosfer sendiri terbagi menjadi 5
4. Ya. Apa yang kau dapat di pertemuan hari ini? Yang bisa saya dapat dari Ya. pertemuan hari ini adalah kita lebih mengetahui tentang atmosfer. Ya. Jadi kita lebih mengenal tentang lapisan-lapisan yang ada di atmosfer, seperti contoh yang tadi saya kerjakan, LKPD-nya adalah troposfer. Ya. Jadi tahu gejala-gejala apa saja yang terjadi di dalamnya, Pak. Oke, ya. Ini apa yang kau tahu setelah belajar hari ini? Cantika? Tentang apa atmosfernya? Apa yang kau belum tahu sebelumnya, ya? Itu kan belum tahu sebelumnya, jadi tahu, iya kan? Nah, apa yang kau belum tahu? Apa yang kau atau apa yang kau pahami hari ini? Tentang yang sudah saya pahami hari ini adalah tentang lapisan atmosfer sangat penting bagi kehidupan karena segala peristiwa yang terkait dengan kehidupan seperti oksigen, sinar matahari, hujan, angin badai, global dan global warming. Nah, jadi itu ya. Jadi saya katakan bahwa materi kita hari ini itu mengenai atmosfer itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Banyak tadi ya, dari oksigen yang kita hirup adalah salah satu bagian dari atmosfer, yang biasa kalian sinar UV dan sebagainya. Dan biasa cewek-cewek itu kalau pakai sunscreen untuk melindungi dari radiasi matahari, itu kan semua merupakan bagian dari atmosfer. Oke, ya. Nah, sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Siapa? Ya, apa yang ditanyakan, Nak? Kita pernah mengalami peristiwa gerhana matahari dan Ya, gerhana bulan, Pak. betul. Itu penyebab utamanya karena apa ya, Pak? Oke, gerhana matahari dan gerhana bulan. Ya, itu kalau saya jelaskan mungkin apa ya, rumit, maka saya gambarkan secara sederhana saja. Ada 3 gambaran seperti ini, ya. Ini bulan, ini bumi. Ya. Biasanya ketika terjadi gerhana, ya, ini matahari, ini bulan, bumi atau bumi, bulan, ya, bumi, bulan. Ketika terjadi gerhana matahari atau bulan, biasanya ketiganya sejajar. Sejajar. Entah kalau gerhana matahari atau gerhana bulan, maka dia menutupi ini ke sini, bulannya ke sini. Jadi bulannya tidak terlihat atau mataharinya tidak terlihat. Karena kalau gerhana matahari kan gelap. Ya, artinya ada yang menutupi dari bumi. Ada yang menghalangi itu sinar matahari. Itu disebut dengan gerhana matahari. Jadi ketika terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari, maka posisi dari matahari, bulan dan bumi itu sejajar. Baik itu gerhana bulan maupun gerhana bumi matahari. Paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Yang lain, silakan bertanya. Ya. Jadi ya bagus pertanyaan tadi itu. Kenapa bisa kan biasanya kita, kenapa bisa terjadi gerhana bulan, kenapa bisa terjadi gerhana matahari, apa yang menyebabkan? Kita cuma tahu, oh terjadi pada siang hari terjadi gelap, itu yang namanya gerhana matahari. Tapi kita tidak tahu proses apa yang terjadi sehingga terjadi gerhana matahari itu. Maka saya jelaskan ini, gerhana matahari terjadi karena posisi dari 3 benda langit itu adalah matahari, bulan dan bumi itu saling sejajar. Makanya pada setiap tahun, ya, itu akan terjadi yang namanya gerhana bulan dan gerhana matahari. Kenapa? Karena matahari dan bumi itu mengelilingi bumi dan bulan itu mengelilingi matahari. Jadi akan ketemu nantinya dia akan sejajar. Akan ketemu nantinya dia akan sejajar. Jelas sampai sini? Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ya, kenapa? Sidan? Kenapa Indonesia sekarang Pak masih mengalami hujan pada saat di musim kemarau? Oke, kenapa ada perubahan, pergeseran dari siklus iklim atau cuaca yang sebenarnya adalah seharusnya
Januari sampai Juni itu penghujan, ya. Bulan 7 atau Juli sampai Desember itu kemarau. Kenapa bisa terjadi? Ya tadi yang kalian bahasakan, ozonnya yang kurang, ya, radiasi matahari yang semakin ozon yang kurang sehingga semakin panas bumi. Nah, bumi ini tidak bisa akan turun hujan ketika suhu tidak lembab. Sehingga jarang sekali, lebih banyak terjadi panas daripada musim penghujan. Biasanya musim penghujan itu hanya 3 bulan atau 2 bulan, paling lama 4 bulan. Untuk sekarang ya, untuk beberapa tahun sekarang itu paling lama intensitas hujan itu paling lama 4 bulan. Itu pun bulan-bulan akhir itu agak jarang sekali hujan. Yang lebih banyak adalah itu kemarau. Kenapa? Karena itu tadi kerusakan ozon sehingga mempengaruhi dari lapisan atmosfer. Jelas? Bagaimana? Oke. Ada lagi yang menanyakan? Ya, kenapa nak? Mengapa di Indonesia tidak mengalami musim salju? Kenapa di Indonesia tidak mengalami musim salju? Pertanyaan yang bagus. Oke, baik. Nah, saya kasih gambaran seperti ini. Ada 3 iklim di dunia. Iklim apa yang pertama? Tropis, subtropis, dan kutub. Ya. Kenapa tidak terjadi di Indonesia istilahnya iklim salju? Karena Indonesia berada pada garis khatulistiwa atau garis tengah. Garis tengahnya ini. Indonesia berada pada sini, di tengah-tengahnya, sehingga perputarannya matahari itu lebih sering. Nah, di mana di sini bagian tengah itu adalah iklim tropis yang memiliki cuaca hanya dua, yaitu kemarau dan hujan. Nah, yang selanjutnya adalah bagian tengah, iklim subtropis itu memiliki 4 cuaca. Yang salah satunya ada salju musim dingin. Kenapa? Karena dia lebih agak tidak terkena sinar matahari, karena matahari ini mengelilingi matahari di bagian tengah. Nah, kutub, kenapa hanya kutub? Karena di ujung, di atas. Dia jarang sekali terkena sinar matahari. Paham? Karena ya, pertanyaan pasti bagus. Kenapa tidak pernah terjadi? Kenapa hanya di daerah Jepang terjadi salju? Nah, padahal kita satu benua. Karena ini nak, posisinya dia berada pada garis lintang yang berbeda. Kalau kita Indonesia berada di garis tengah, garis khatulistiwa. Kalau Jepang dia masuk pada lintang sedang. Pertengahan antara bagian tengah ke kutub. Kutub lebih-lebih tidak pernah sinar matahari karena dia ujung atas dan ujung bawah. Jelas? Jelas. Oke. Ada lagi yang bertanyakan sebelum kita akhiri ya? Kenapa nak? Kenapa salju turunnya pada akhir tahun saja, Pak? Kenapa salju turun di akhir tahun? Di daerah mana dulu? Kalau di kutub setiap tahun, sepanjang tahun. Amerika, Pak. Di Amerika ya. Kenapa? Ya pengaruhnya toh, pengaruh perputarannya. Ini. Kan yang ada disebut dengan ya sederhananya adalah bumi memutari matahari, bumi juga sembari terputar. Ya, apa fungsinya? Kalau bumi memutari matahari, itu fungsinya menentukan tahun. Satu kali putaran itu adalah 1 tahun. Kalau bumi berputar, itu menunjukkan adalah 24 jam per hari. Kenapa? Semisal, kenapa di sini siang, di bagian wilayah lain malam? Nah, itu salah satunya. Nah, kenapa di bagian istilahnya di akhir tahun saja di wilayah lintang sedang itu mengalami salju? Ya karena itu perputarannya, rotasi dan revolusi bumi. Rotasinya mana? Perputarannya, revolusinya perputaran bumi. Jelas? Oke. Ada yang menanyakan? Sudah ya? Oke? Aman? Aman, Pak. Oke ya. Jadi sebelum
kita mengakhiri pertemuan hari ini, ya, saya mau menanyakan dulu, ya, bagaimana kondisi kalian saat belajar, ya. Apa setelah pelajaran selanjutnya apa yang kalian mau, ya? Bagaimana sih model pembelajaran yang akan kita lakukan selanjutnya? Kan kalau ini model pembelajaran adalah kelompok, kalian disuruh aktif untuk belajar. Ya, sekarang untuk kedepannya mau suka tidak yang seperti ini? Suka. Oke. Baik ya. Jadi sebelum saya akhiri pertemuan hari ini, maka perlu saya simpulkan bahwa atmosfer, ya, salah satu lapisannya seperti yang saya simpulkan tadi, bahwa atmosfer adalah lapisan yang sangat penting, yang sangat berfungsi baik untuk kehidupan manusia. Dari beberapa lapisan tadi, ada 5 lapisan tadi memiliki fungsi yang berbeda. Ada fungsinya tempatnya cuaca dan iklim, ada fungsinya apa tadi? Ya sederhananya pesawat terbang, ya. Ada fungsinya, ya. Ada ini, ya. Ada transport, adalah fungsinya iklim tempatnya, iklim dan cuaca. Yang kedua adalah stratosfer, adalah fungsinya adalah tempatnya pesawat terbang. Sederhananya seperti itu, ya. Kesimpulannya, mesosfer adalah tempat terbakarnya meteor atau tameng dari bumi. Termosfer tempat satelit. Yang terakhir adalah exosfer. Itu adalah bagian luar angkasa. Jadi itu adalah bagian dari atmosfer. Jadi atmosfer itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Saya katakan, ya, kenapa kita perlu belajar atmosfer, perlu pentingnya belajar atmosfer, karena kita harus tahu bagaimana pentingnya ini belajar, apa fungsinya. Karena kalau kita tidak tahu fungsi dan kepentingannya, maka kita ogah-ogahan untuk menjaga dari lapisan atmosfer itu sendiri. Contoh saja membakar sampah sembarangan, ya. Itu tadi kendaraannya yang memiliki asap yang berlebihan, itu kan salah satu yang mempengaruhi kerusakan atmosfer, lapisan atmosfer, sehingga itu kembali lagi ke kehidupan kalian ketika atmosfer itu, ya, itu rusak. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Habis, ya? Oke. Jadi untuk pertemuan hari ini, ya, sebelum saya tutup, semoga apa yang saya sampaikan hari ini, apa yang saya berikan hari ini, ilmu apa yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, ya, bisa dimanfaatkan lagi ke depannya, ya. Itu harapan saya bermanfaat ke kalian dan bisa bermanfaat untuk orang lain, ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Oke.